Selain batiknya, Pekalongan juga dikenal dengan sebutan kota santri. Hal ini membentuk persepsi positif masyarakat terkait wisata religi di Pekalongan. Pada kali ini, tim The Journey berkesempatan untuk menelusuri masjid tertua di Pekalongan yang mana memiliki beragam kisah unik dan menarik. Saksikan selengkapnya dalam tayangan The Journey episode Telusur Masjid Jami Aulia. Karena setiap perjalanan punya sejarah. Dalam sejarah ini saat ini kita sudah berada di Masjid Jami Aulia bersama dengan Bapak Ustadz Fatur Rahman, yang mana kita nanti bakalan tanya-tanya terkait masjid yang katanya masjid tertua se-Kalisdenan Pekalongan seperti itu ya Pak ya. Ini juga ada kaitannya ternyata dengan Masjid Agung Demak dan para wali songo Pak. Itu betul atau gimana Pak? Kurang lebih seperti itu, karena ini juga pendirinya diantaranya Mbah Nyai Kudung yang diduga juga ibunya Sunan Kalijaga. Oh gitu. Oh kalau tadi saya sempat melihat ke dalam ternyata ada mimbar yang memang peninggalan dari Sunan Kalijaga langsung Pak atau gimana? Iya, itu karena di antara ulama-ulama itu ada infak, mungkin Sunan Kalijaga itu menginfakkan satu mimbar yang ada di dalam. Oh gitu. Tapi memang berarti ini sudah usianya ratusan tahun ya Pak ya? 400-an? 400 lebih. Ini dimulai dari ini pembangunan tahap ketiga, karena ini beberapa tahap, satu abad sekali. Yang paling akhir itu 1143 Hijriah. Ini yang paling akhir. Yang paling akhir sendiri juga mimbar itu juga kita buat, kebetulan juga 1 abad. Oh, setelah ini berarti ini yang bangun Mbak Yai Dananir, kebetulan 1 abad dari pembangunan yang ada. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat kayu-kayunya di sini memang masih asli semua ya Pak ya? Semuanya asli. Semuanya asli, cuman bagian ada yang tambal sulam. Oke, mungkin kita boleh lihat-lihat ya Pak ya, ya di dalam. Ini dulu ya Pak? Kayu asli, ini juga paku-pakunya masih asli semua. Tarikan. Berarti memang hanya dilakukan perawatan saja seperti itu ya? Ini memang ditetapkan menjadi cagar budaya di Kota Pekalongan. Baik. Kalau misalnya kita searching terkait Masjid Jami Aulia ini, pasti yang akan muncul langsung itu adalah Al-Quran raksasanya Pak. Itu memang benar ada Al-Quran raksasa di sini? Kalau Al-Quran tetap ada. Ini untuk Al-Qurannya masih. Oke, ini apa ini ya? bukti dari Al-Quran yang kita banggakan, meskipun lahirnya sudah akhir. Oh gitu, berarti Al-Quran ini ada sejak tahun sekitar 80-an, 86, 87. Oh, 86. Berarti nggak barengan dengan dibangunnya masjid ini seperti itu ya Pak ya? Tidak. Oke, baik. Tapi ini lengkap Pak, 30 juz gitu Pak? Atau... Kalau yang ini hanya karena yang dulu itu pernah hilang, kemudian ini diduplikasikan sehingga ya tidak 30 juz, cuman beberapa ayat saja. Oh gitu. Jadi dulunya memang ada Al-Quran raksasa di sini gitu, tapi karena adanya ini ya Pak ya, hilang gitu ya Pak ya? Cerita itu dulu waktu Al-Quran ini populer, itu MTQ pada tahun 82 atau 87 itu di Semarang, itu dipinjam. Kemudian setelah dipinjam lagi di luar Jawa, sampai sekarang nggak pulang. Oh, mungkin karena nggak jenuh.
Oke. Tapi dari segi fisiknya Sama. Tadi suara jam, Pak? Ya, jam ini juga bukan sembarangan. Mungkin kalau yang tamu malam-malam nggak diundang, Iya. meskipun belum waktunya tetap berbunyi. Oh iya, Pak. Tapi biasanya jam ini tuh akan berbunyi setiap jam berapa atau mungkin Per jam. Oh, per jam. bunyi. Kadang-kadang ya setengah jam berbunyi. Tergantung lah selera. Seperti itu. Oh ya, kalau misalnya kita lihat di sini juga ada tulisan. Nah, ini kalau itu yang tadi itu prasasti 1100, lah ini 1335. Berarti kan ini tahun tahun pembangunannya. Pembangunannya ya. Kalau yang itu 400, ini 300. Berarti 1 abad kemudian diperbaiki lagi, diperlebar artinya seperti itu. Oke, berarti ini menandakan tahun di mana dibangunnya prasasti ini seperti itu ya. Dan kalau di hari-hari biasa berarti hanya dibuka sampai sini aja ya, Pak ya? Nah, kalau kita sholat 5 waktu cuman di sini. Nanti kalau Jumat, taraweh dan sholat Id di sana. Oh, dibuka. Bukan apa-apa, kita hanya akan merawat supaya yang ruangan ini terjaga dari kenakalan anak-anak seperti itu. Oke, ini kami boleh melihat ke dalam ya, Pak ya? Masjid Jami Aulia merupakan masjid tertua di Karesidenan Pekalongan. Masjid yang berusia 4 abad ini terletak di Kelurahan Sapuro, Kebulen, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 1035 Hijriah atau 1614 Masehi oleh 4 kiai, yaitu Kiai Maksum, Kiai Sulaiman, Kiai Lukman, dan Kiai Kudung. Dari informasi yang kami terima, keempat pendiri masjid tersebut merupakan utusan dari Kerajaan Demak. Bisa kita lihat dari kayu-kayu dan pilar masjid ini yang konon memiliki asal yang sama dengan arsitektur yang ada di Masjid Agung Demak. Meskipun telah berusia 400-an tahun, namun bangunan-bangunan yang ada di masjid ini masih asli dan terlihat masih kokoh dan kuat. Dari bangunan ini terdapat 4 pilar soko ya, Pak ya. Itu rupanya memiliki nama-nama tersendiri di mana nama tersebut merupakan 4 pendiri dari Masjid Jami Aulia sendiri, seperti itu ya, Pak ya. Ini berarti dari kalau ini dari Mbah Nyai Kudung. Mbah Nyai Kudung. Kemudian yang itu adalah pemberian dari Mbah Kiai Maksum, Mbah Kiai Lukman, Mbah Kiai Sulaiman. Empat orang yang kita duga kuat pendiri Masjid Aulia ini. Baik. Kalau misalnya dari ininya memang asli kayak gini, Pak, selama beratus-ratus tahun masih asli ya, Pak? Masih asli. Ini masih asli, cuman ini yang bawah ini sebetulnya sudah mengangkat karena telapuk dimakan usia mungkin. Oh iya betul, tapi itu aja terusnya awet banget ya, Pak. Iya. Kemudian kita enggak nambah, cuma nambah aja memperbaiki biar enggak kelihatan berlubang. Oke. Dan sejauh ini konon kayu-kayu yang digunakan di masjid sini itu merupakan kayu-kayu yang
diambil langsung dari pembuatan Masjid Agung Demak seperti itu ya Pak ya. Jadi memang dari satu pengrajin. Gitu. Oke, ini bisa. Ini kayunya aja bukan dipahat seperti sekarang, cuman karena kerajinan para beliau ini memang artinya enggak di pasah itu enggak, masih tetap aja. Dan di sini juga ada prasasti ini. Ini mimbarnya yang dari Sunan Kalijogo itu ya? Ya. Kalau ini 1215. Oh, lebih tua lagi. Lebih tua lagi, lebih ke dalam lebih tua lagi. Tapi ini sampai sekarang masih digunakan Pak? Atau masih memang digunakan. hanya untuk ikon saja? Masih digunakan. Tiap Jumat kita digunakan. Tiap Id kita khotbah kita digunakan. Oh iya. Ini walaupun udah berusia ratusan tahun, tapi dari segi zaman dulu memang ukurannya secantik ini ya Pak? Kalaupun kita memperbaiki, ya kita sesuaikan dengan aslinya. Oke. Luar biasa ini. Ini juga pilar-pilar yang dari zaman dulu ya Pak ya? Iya. Yang untuk senternya ya? Pokoknya kita perbaiki semuanya sesuai dengan aslinya. Oke. Jadi sejauh ini sampai sekarang untuk keaslian dari arsitektur Masjid Jami Aulia sendiri itu masih sesuai dengan beratus-ratus tahun yang lalu, di mana memang aslinya seperti ini, cuman hanya saja dilakukan perawatan seperti itu saja ya Pak ya. Jadi memang tidak ada perombakan atau renovasi yang sampai diganti gitu, nggak ada. Nggak ada. Kita hanya pernah mengganti ini atap, tapi tetap sesuai dengan aslinya. Kemudian kalau lampu, ini lampu lain dengan yang lain. Lampu ini memang peninggalan dari dulu. Oh gitu Pak, tapi masih bisa nyala atau? Kalau dulu kan pakainya api, kalau sekarang kan kita ganti pakai listrik. Oke. Tapi ini bisa nyala Pak atau untuk ikon saja? Enggak, memang bisa nyala. Memang bisa nyala. Luar biasa ya Pak ya. Dan untuk kesehariannya memang masjid ini masih sering digunakan untuk warga sekitar beribadah seperti itu ya Pak? Iya. Kita masjid ini memang kita gunakan sesuai mungkin kehendak para beliau yang mendirikan. Jadi kita sholat 5 waktu tetap, kemudian pengajian juga tetap. Kalau pagi monggo mampir diasuh oleh Pak Kiai Haji Dananir untuk pengajian pagi. Oh gitu. Kalau malam ada beberapa ustadz yang mengajar biar masjid ini terlihat meriah, hidup seperti itu. Oke. Tapi Bapak berarti memang sudah ikut dalam merawat masjid ini sudah bertahun-tahun ya Pak ya? Iya. Saya karena sekitar tahun 2010 saya menjadi ketua dan sekaligus merawat masjid ini. Karena tanggung jawab kedua adalah merawat, maka kita rawat biar keadaan masjid ini tetap. Cuman mungkin yang bisa kita sampaikan dari pengurus-pengurus terdahulu yang tidak pernah diutarakan, masjid ini kan cagar budaya Mbak. Seharusnya cagar budaya itu ada perawatan dari Pemkot ataupun Pemda dan lain sebagainya lah untuk perawat masjid ini, sehingga mereka menetapkan masjid cagar budaya ini sekaligus memberikan kontribusi untuk cagar budaya itu sendiri. Seperti halnya dengan rumah-rumah cagar budaya yang tidak dirawat akhirnya kan juga hilang. Nah, kita diakui cagar budaya tetapi tidak dirawat, suatu saat juga akan hilang ketika masyarakat ini menghendaki bentuknya berubah.
Masjid Jami Aulia dibangun oleh keempat penyiar agama Islam, yang mana konon awalnya masjid direncanakan untuk dibangun di wilayah Alas Roban. Namun pendiri dari masjid ini bermimpi bahwa wilayah Alas Roban bukanlah tempat yang tepat untuk dibangun masjid, karena wilayah tersebut tidak akan menjadi perkampungan pada masa mendatang. Dan hingga akhirnya diputuskan untuk pembangunan masjid dilakukan di wilayah Pekalongan, tepatnya wilayah Sapuro. Saat ini, Masjid Jami Aulia masih difungsikan dengan baik sebagai tempat beribadah para peziarah maupun masyarakat Pekalongan asli. Masjid ini terbuka untuk siapa saja yang ingin berkunjung. Hanya saja, di hari biasa, pengunjung hanya diperkenankan untuk beribadah di area depan. Sedangkan semua area masjid akan dibuka untuk semua kalangan saat Jumatan, tarawih, maupun saat hari raya. Bapak, kalau misalnya kami boleh tahu, selama Bapak itu ikut untuk mengurus masjid ini gitu, ada cerita-cerita atau kesan tersendiri nggak sih Pak? Mungkin kayak tadi yang terkait Bapak tahu ada beberapa orang mungkin yang kesini terus tiba-tiba jamnya berdenting seperti itu. Atau ada cerita-cerita lain yang mungkin berkesan gitu Pak? Kalau cerita yang seperti ini adalah tempatnya Mbak. Monggo lah kalau kita buktikan mau ridho, silahkan tempatnya di sana. Ini juga menjadi tempat populer untuk para riyadho. Tapi kalau tidak kuat tetap akan lari. Karena di sini baik Mbah Sulaiman, Mbah Lokman, Mbah Nyai Kudung dan Mbah Sulaiman Maksum itu apabila tidak dikehendaki ya terjengkar, hilang. Dan mereka akan menampakkan bukan seperti orang biasa, kadang-kadang harimau, kadang-kadang kelelawar, dan kadang apa aja lah. Dan itu sudah dibuktikan. Bapak pernah ini Pak, melihat secara langsung gitu? Saya pernah. Perlihatkan? Kalau itu bukan di dalam, cuman di luar. Ketika saya 2:30 itu pulang, kelelawar sayapnya segini, saya tidak bohong, ini memang sungguhan. Tahu-tahu nabrak di kepala. Pagi-pagi saya matur sama Pak Yai Tananir. Pak Yai, tadi malam saya ditabrak, enggak apa itu yang jaga masjid. Ya biasa aja. Mungkin kenalan aja. Oke, tapi ada ini lain Pak, cerita-cerita lain seperti itu? Ada. Di sini juga banyak orang-orang yang menyalahgunakan, menyelewengkan. Kadang-kadang tempat riyadhah yang kita gunakan untuk hablum minallah ini kadang-kadang hanya untuk mencari keduniaan. Di antaranya yaitu pencari togel dan lain sebagainya. Oh ada Pak? Ya ada, di dunia ini tetap ada semuanya. Di mana ada yang plus pasti ada negatifnya. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup Pak, ada pesan tersendiri nggak sih Pak untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke sini mungkin? Oh ya, terima kasih. Untuk warga Pekalongan dan sekitarnya, Masjid Aulia Sapuro ini terbuka bebas. Karena ini adalah milik warga dan bukan milik perorangan. Juga bukan milik satu desa. Tapi ini adalah untuk masyarakat luas, Pekalongan khususnya, dan Indonesia umumnya, pada umumnya. Kita berhak memiliki, berhak merawat, dan marilah kita rawat bersama untuk kelestarian masjid ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz Fatur Rahman atas waktu yang telah diberikan ya Pak ya. Semoga dari pemirsa The Journey juga akhirnya mengetahui tentang adanya masjid yang bersejarah di Kota Pekalongan ini ya, dimana nantinya siapa tahu di bulan Ramadan ini ingin berkunjung seperti itu. Monggo mampir, kita ngaji bersama.
Oke, siap Pak. Oke, baik. Demikian The Journey atas tayangan dari Kilas Balik dan penelusuran terkait Masjid Jami Aulia ini.